Timur Tengah lagi-lagi memanas usai serangan Israel menargetkan petinggi kelompok Hamas dan Houthi dalam sepekan. Israel menyatakan berhasil menewaskan juru bicara Hamas Abu Obeidah dalam serangan udara di kota Gaza, Sabtu 30 Agustus 2025. Di sana Yaman, serangan Tel Aviv juga menewaskan Perdana Menteri Houthi Ahmed Al-Rahawi Kamis lalu. Kematian dua petinggi kelompok tersebut lagi-lagi memicu ketegangan besar. Lantas, seperti apa respons Houthi, Hamas dan Iran atas insiden yang terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel mengklaim berhasil menewaskan juru bicara utama sayap militer Hamas, Hudzaifah Shamir Abdullah Al-Kahlot atau Abu Obeidah dalam serangan udara di kota Gaza, Sabtu 30 Agustus 2025. Awalnya, IDF dan Shin Bet mengatakan serangan itu menargetkan anggota senior Hamas. Identitas Abu Obeidah lalu dikonfirmasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet mingguan pada Minggu 31 Agustus 2025. Klaim senada juga disampaikan Menteri Pertahanan Israel Katz. Dalam postingan di X, Katz menulis juru bicara Hamas itu dikirim untuk menemui semua anggota poros kejahatan yang telah tersingkir sebelumnya. Menyusul pernyataan Katz, IDF lalu mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi sosok Abu Obeidah yang disebut sebagai wajah organisasi teroris menjadi target serangan tersebut. IDF menyatakan juru bicara Hamas itu bertanggung jawab atas perangkat propaganda sayap militer Hamas selama 1 dekade terakhir. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengatakan serangan terhadap Abu Obeidah ini menjadi yang terbaru dari serangkaian serangan signifikan di sejumlah wilayah. Eyal Zamir menegaskan serangan mereka bukan akhir dan IDF akan meninjau intelijen serta membahas rencana operasional untuk melanjutkan kampanye Gaza. Kelompok Houthi Yaman mengonfirmasi tewasnya Perdana Menteri Ahmed Al-Rahawi dalam serangan Israel di ibu kota Yaman, Sanaa, pada Kamis 28 Agustus lalu. Serangan itu bukan hanya menewaskan Al-Rahawi, melainkan juga membuat banyak orang lainnya terluka parah, termasuk beberapa pemimpin politik lainnya. Tewasnya Al-Rahawi berlangsung dalam pertemuan rutin yang diadakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi aktivitas dan kinerja mereka selama setahun terakhir. Bertemunya para pejabat tinggi Houthi yang sekaligus untuk mendengarkan pidato pemimpin Houthi dinilai menjadi kesempatan utama bagi Israel untuk melancarkan serangan. Kematian Al-Rahawi pun dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Israel Katz pada Sabtu. Katz dalam pernyataannya mengatakan Tel Aviv telah memberikan pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kepemimpinan Houthi. Netanyahu mengklaim tewasnya Al-Rahawi hanyalah awal dari kampanye Tel Aviv melawan kelompok Yaman tersebut. Atas kematian Perdana Menterinya dan para pemimpin politiknya, Houthi berjanji akan melancarkan serangan balasan terhadap Tel Aviv. Kepala Dewan Politik tertinggi Houthi, Mahdi Al-Mashhad mengatakan pihaknya berjanji akan membalas dendam dan mengubah luka menjadi kemenangan. Sementara pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan upaya pembunuhan Israel tidak akan mengubah sikap politik dan rakyat Yaman. Abdul Malik pun menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan para syuhada serta bangsa Yaman. Ia menekankan ketegasan posisi kelompok tersebut terhadap perkembangan regional, khususnya genosida Israel dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di jalur Gaza.
Kelompok yang didukung Iran ini pun menyerbu kantor dua badan PBB di ibu kota Yaman sana Minggu 31 Agustus usai Israel mengklaim membunuh Perdana Menteri mereka. Dua kantor tersebut yakni Program Pangan Dunia atau WFP dan Badan Anak-anak PBB atau UNICEF. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Granberg, mengonfirmasi setidaknya 11 personil PBB ditahan. Hans pun mengecam penahanan dan pemaksaan masuk ke kompleks PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyampaikan kecaman serupa. Guterres menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para staf yang ditahan oleh Houthi. Namun, tidak jelas apakah serangan yang dilakukan itu terkait dengan aksi balasan atas serangan Israel. Serangan mematikan yang dilancarkan Israel juga mengundang komentar dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Menurut IRGC, tanggapan Yaman terhadap pembunuhan Perdana Menteri dan rekan kabinet oleh Tel Aviv akan sangat menghancurkan dan mengundang penyesalan. IRGC pun mengecam serangan Israel yang menewaskan Al-Rahawi bersama sejumlah rekannya. Korps Garda Revolusi Islam Iran ini menegaskan apa yang terjadi sebagai contoh nyata kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel. Perlawanan Islam di kawasan tersebut, utamanya Yaman, akan menanggapi dengan keras Tel Aviv. IRGC mengecam para pendukung Israel dan mereka yang tetap diam atas kejahatan yang dilakukan Tel Aviv. IRGC menyatakan akan terus mendukung negara-negara tertindas, terutama Palestina dan Yaman, serta tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menghadapi Israel. Serangan Israel yang menargetkan para pejabat tinggi Houthi dan Hamas telah memicu meningkatnya gejolak konflik di Timur Tengah. Iran yang menjadi penyokong kelompok-kelompok tersebut bahkan menyatakan tak akan tinggal diam atas kejahatan Israel. Namun, belum tahu pasti aksi balas dendam apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut Houthi maupun Hamas. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.